Bapa kami yang di sorga, ya Tuhan, ya Allah kami. Hari di mana kami dilahirkan sudah ditetapkan oleh Engkau. Dan perjalanan hidup kami senantiasa ada dalam rancangan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika kami memperoleh iman di dalam Yesus, kami mengenal Tuhan, hati kami disentuh kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan Engkau tahu, kami sungguh rindu agar hidup kami memperkenankan Engkau. Kami sungguh rindu hidup kami ada hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapa, tolonglah kami dalam perjuangan hidup yang kami jalani hari demi hari. Tolong kami untuk selalu berpadanan dengan Injil-Mu. Pagi ini kami mau belajar lagi ya Tuhan dari kebenaran-Mu, dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong hamba yang kami nyampaikan. Tolong kami semuanya. Semua kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Mari saudara di dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 3. Yang ada di layar itu Ibrani pasal 4 ayat 2, tapi saya ingin mengajak kita membaca dari Ibrani pasal 3 ayat 12, mulai ayat yang ke-12. Ibrani pasal 3, saya akan baca mulai ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Pasal 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara, fokus kita menjadi dasar perungan ada di dalam ayat 2, pasal 4 ayat 2. Saya baca sekali lagi. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi
perenungan kita yaitu bertumbuh di gereja lokal. Saudara, saya ingin memulainya dengan mengajak kita untuk coba berpikir, saudara, apa perbedaan antara gereja dan mall. Ada di sini yang belum pernah ke mall, apalagi sejak pandemi? Kayaknya kita udah pernah ya. Oh ada, ya ada yang belum pernah, ya ada yang angkat tangan, saudara. Saudara, ketika saya tanyakan pada seseorang, saudara, dikatakan mall adalah tempat hiburan dan gereja bukan tempat hiburan. Walaupun sebenarnya saudara, ketika saya memikirkan jawaban itu, di gereja kita juga bisa mendapatkan penghiburan dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita bisa dapatkan penghiburan, kekuatan dari firman Tuhan ketika kita datang. Mall itu menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli, saudara. Di gereja enggak, ya, tidak demikian. Walaupun kita punya kantin, cuman belum dibuka, saudara ya. Yang sudah pengen kantinnya dibuka, sabar-sabar ya. Majelis lagi memikirkan kapan waktu yang terbaik. Jadi udah pada pengen ya, sudah mulai dipikirkan, saudara ya, jadi sabar. Tapi sekali lagi, itu pun bukan tujuan dari adanya gereja, saudara, bukan. Gereja memang menawarkan sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang bersifat kekal, yaitu kebenaran, tetapi bukan untuk dijual, tetapi kemudian disampaikan, diberikan secara cuma-cuma bagi setiap kita yang menginginkannya, yang membutuhkannya. Itu saudara kemudian yang kita bisa dapatkan perbedaan antara gereja dan mall. Saudara boleh tambahkan yang lain. Lalu saudara, apa persamaan gereja dan mall? Persamaannya. Lalu kemudian teman saya itu kemudian berkata, ya tempat untuk dikunjungi, saudara. Ya, betul, tempat untuk dikunjungi. Tapi seperti tadi pagi saya ngomong ya, tidak berlaku untuk penginjil Paulus. Ya, dia nggak perlu berkunjung ke gereja, saudara. Dia sudah tinggal di gereja, jadi dia tidak perlu berkunjung ke gereja. Tapi benar, saudara, ya sama seperti halnya ke mall, kita berkunjung juga. Tapi kalau kita ke mall, kita ngapain? Seperti yang tadi di awal, cari hiburan, saudara. Ya, karena tempat hiburan, jadi kita cari hiburan. Mungkin untuk ya sekedar jalan-jalan, atau memang karena kita pengen beli sesuatu di mall dan sebagainya. Nah, tapi kalau berkunjung ke gereja, untuk apa, saudara? Untuk apa kita ke gereja? Saudara, betapa sedihnya begitu banyak orang Kristen yang mungkin tanpa sadar hanya berkunjung ke gereja layaknya ke mall. Saya datang, saya duduk, siapkan persembahan, dengar firman Tuhan, lalu saya pulang, kadang memberi uang parkir mungkin. Dan itu terjadi bertahun-tahun, saudara. Masih syukur sih kalau memang kemudian itu terjadi bertahun-tahun di gereja yang sama. Di gereja yang sama. Saudara, mari coba kita berpikir lebih dalam lagi, saudara, tentang kemudian hal ini. Apa itu gereja sebenarnya? Apa itu gereja? Apa yang penting dari sebuah gereja? Saudara, minggu kemarin tanggal 5 kita kemudian memperingati akan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat begitu luar biasanya pertumbuhan orang percaya, jemaat mula-mula, dan semuanya itu di dalam karya Roh Kudus. Karena itu saudara, ada orang yang mengatakan kitab Kisah Para Rasul itu sebenarnya bisa dikatakan juga kitab karya Roh Kudus. Dan saudara, kalau kita melihat perjalanan kemudian yang terjadi atas gerejanya berdasarkan kemudian apa yang dinyatakan oleh Alkitab, maka gereja itu adalah orang percaya, saudara dan saya, kita gereja. Gereja adalah buah karya dari Roh Kudus. Dari kata gereja saja, saudara, boleh kita kemudian coba pelajari sedikit, saudara. Gereja itu di Indonesia pakai kata gereja. Sangat besar kemungkinan itu berasal dari kata Portugis, igreja. Ya, kata Portugis, igreja. Kata Portugis sendiri ini kemudian ternyata mengadop itu dari bahasa Latin, ya.
dari kata kemudian eklesia, mirip dengan bahasa Yunani. Eklesia juga saudara. Jadi orang Portugis ini kemudian yang menginjili ya, sudah waktu yang lampau, mereka menyebutnya igreja dan kita jadi gereja. Lalu saudara dalam bahasa Inggris kata church ya kita tahu. Itu diambil dari bahasa Yunani juga dari kata kuriaka yang artinya milik Tuhan. Nah saudara menarik waktu saya search, saya cari, saya coba memastikan lagi. Di dalam Alkitab itu nggak ada kata gereja tuh nggak ada. Anda boleh cek gereja, nggak ada saudara. Tapi dalam bahasa Inggris banyak. Kata church itu banyak saudara. Tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jemaat. Nah kata jemaat di dalam Alkitab khususnya perjanjian baru itu begitu banyak. Ya. Dalam kata kerjanya yaitu ekalein itu sebenarnya dari dua kata. Ek dan kaleo. Ek itu keluar. Ya keluar. Kaleo itu memanggil. Jadi kita sering tahu ya memanggil keluar. Ya kita tahu langsung ayat ini kemana ya. Di Petrus saudara. Nanti sebentar kita akan coba lihat. Jadi saudara kita mendapati kalau begitu gereja berarti adalah sebuah persekutuan orang percaya sebagai buah sulung milik Allah yang dipanggil keluar dan dikuduskan bagi Allah. Saudara dan saya adalah gereja, persekutuan orang percaya, buah sulung milik Allah yang dipanggil keluar dan secara khusus dikuduskan hanya bagi Allah. Saudara inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara ketika kita mencermati bagian firman Tuhan ini, kita tidak berhenti sampai pada kemudian, oh saya gereja. Tapi ternyata tentu saja dengan status kita yang adalah gereja, kita memiliki satu visi yang luar biasa besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita, gerejanya. Allah telah memberikan visinya dengan begitu jelas. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Allah kita yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, itulah tujuan gereja. Itulah kenapa ada gereja, saudara dan saya. Saudara, hal ini dalam perenungan saya senada dengan perkataan Paulus di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau saya boleh tambahkan di situ saudara, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau menurut pengajaran Yesus di dalam Yohanes pasal 3, kita tuh dilahirbarukan, kita dilahirkan kembali. Menjadi apa saudara? Seperti yang dikatakan oleh kemudian Rasul Petrus. Menjadi bangsa yang terpilih. Menjadi imamat yang rajani. Menjadi bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup sebagai bangsa yang terpilih. Ia mau supaya kita hidup sebagai imamat yang rajani. Hidup sebagai bangsa yang kudus. Hidup sebagai umat kepunyaan Allah. Hidup dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Hidup dengan pemberitaan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Hidup dengan melakukan kehendak Allah. Hidup dengan berjalan dalam rancangan Allah yang sudah Dia tetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Tapi saudara, bagaimana kita bisa seperti ini kalau kita tidak tertanam di dalam gereja? Kita tidak benar-benar memikirkan, merenungkan dan kemudian mendapati saya gereja, saya harus seperti ini. Kita tidak akan pernah kemudian menjalankan visi Allah yang begitu besar terhadap sebuah gereja kalau kita sendiri tidak tertanam. Saudara, perhubungannya sangat erat antara tertanam dengan bertumbuh. Sebuah tumbuhan itu dia akan bertumbuh ketika dia tertanam. Kemudian dia mendapatkan hal-hal yang penting, yang perlu untuk pertumbuhan itu. Saudara, mari coba kita berpikir lebih lagi. Ketika firman Tuhan berkata melakukan pekerjaan yang baik di dalam Efesus, kata Paulus,
dan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, kata Rasul Petrus. Saudara, ini adalah buah dari sebuah pertumbuhan. Dan ini begitu pentingnya, saudara. Buah dari sebuah pertumbuhan. Saudara, mari coba kita kemudian akan pelajari. Kembali kita melihat di dalam Ibrani pasal 3 yang kita baca tadi ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2, saudara. Kita lihat konteksnya. Saudara, kalau kita memperhatikan di situ bicara tentang bangsa Israel. Nah, dari perenungan saya, saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kemudian dibaca, maka saya mendapati bahwa pertumbuhan seseorang itu ditentukan oleh dua faktor penting. Iman dan firman Tuhan. Iman dan firman Tuhan. Saudara, mari coba perhatikan ya. Bangsa Israel itu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu memiliki dua faktor ini. Iman dan firman Tuhan. Pada waktu mereka akan keluar dari Mesir, bukankah Allah sudah menyatakan dirinya? Waktu Musa datang sampai kemudian kan Musa bertanya begini sama Tuhan. Kalau mereka menanyakan siapakah engkau? Maka Tuhan berkata pada Musa, aku adalah aku. Jadi Musa datang ke Mesir, dia perkenalkan dulu. Ini loh Allah pencipta, Allah Yahweh, Allah pembebas. Musa datang, dia perkenalkan dulu siapa Allah nenek moyang mereka. Dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dia kasih tahu, ini loh. Jadi ada pengenalan, ada iman. Mereka tahu itu. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kemudian Tuhan berbuat begitu dahsyatnya. Membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Menuju pada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka kenal Allah itu. Lalu yang kedua, saudara, firman. Bukankah kemudian tiap-tiap hari Allah selalu berfirman kepada bangsa Israel? Ada ratusan hukum Taurat yang kemudian diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Tidak ada yang kekurangan sebenarnya kemudian dari bangsa Israel. Mereka tahu, mereka kenal siapa itu Tuhan. Nah, mereka juga kemudian tahu bahwa mereka punya firman tiap hari. Tapi kalau kita baca dengan apa yang dikatakan oleh kemudian penulis kitab Ibrani, yang terjadi adalah iman mereka tidak merespon akan firman yang diberikan Tuhan dengan ketaatan mutlak. Saudara, saya perlu tambahkan kata mutlak. Ketaatan itu bukan sesuatu yang ditawar. Ketaatan itu bukan sesuatu kemudian yang dinegosiasi. Tetapi butuh ketaatan mutlak. Saudara, mengapa iman mereka jatuh bangun dari bangsa Israel? Karena tidak adanya ketaatan mutlak pada firman Tuhan. Penulis Ibrani dalam pasal 3 ayat 18 di situ dikatakan, dan siapakah yang telah ia sumpahi, yang telah Allah sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke dalam perhentiannya. Perhatikan kalimat retorik ini, pertanyaan retorik. Bukankah mereka yang tidak taat? Saudara, ini yang membuat mereka, bangsa Israel itu dihukum oleh Tuhan. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan selain Kaleb dan Yosua. Saudara, mari kita coba kemudian ingat lagi bangsa Israel ini. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 7, Tuhan mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Ini setelah putar 40 tahun, saudara ya. Dan tinggal tersisa yang generasi selanjutnya. Firman Tuhan, bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Oh ya, saudara. Dibandingkan bangsa Mesir kecil. Bangsa Israel itu kecil. Dengan bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu bangsa Israel itu kecil. Tapi perhatikan saudara. Bangsa Israel dipilih. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Yang dikhususkan dengan tujuan yang besar. Tujuannya apa? Sama seperti yang dikatakan Petrus.
Persis boleh dikatakan. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Kenapa memilih bangsa Israel? Supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain kenal siapa Allah pencipta langit dan bumi. Siapa Yahweh itu. Tapi bangsa Israel gagal. Yeremia pasal 2:21 firman Tuhan melalui Nabi Yeremia, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Allah sudah sedemikian luar biasanya memilih kemudian mengatur segala yang terbaik, memberikan segala yang terbaik untuk bangsa Israel. Bahkan bukankah Allah sendiri yang terus bersama-sama dengan bangsa Israel dalam tiang api, tiang awan, Dia menyertai. Tapi ternyata bangsa Israel terus gagal. Ketika mereka pun akhirnya masuk kemudian ke tanah Kanaan. Apakah terjadi banyak perubahan? Enggak juga, saudara. Banyak tidak taatnya. Baik itu kemudian di zaman hakim-hakim, baik itu di zaman raja-raja. Saudara, mari kembali kita perhatikan Ibrani pasal 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, bagi bangsa Israel. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Saudara perhatikan kalimatnya, kepada kita diberitakan juga. Kita punya hal yang sama, saudara. Dengan bangsa Israel kita punya hal yang sama. Anda dan saya adalah orang pilihan dan itu semua berdasarkan kasih karunia, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Sama seperti bangsa Israel, bukan berarti bangsa Israel lebih baik daripada bangsa yang lain. No. Demikian juga Anda dan saya, kita dipilih berdasarkan kasih karunia. Efesus berkata kemudian kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita orang pilihan, saudara. Oh, puji Tuhan. Anda dan saya, kita orang pilihan. Dan dalam perjalanan iman kita, saudara, sejak kita lahir, lalu kemudian kita mulai menjalani kehidupan ini, saudara, Tuhan memimpin kita. Sampai kemudian akhirnya kita punya iman di dalam Yesus Kristus. Dan kita kemudian menetapkan mau mengikut Yesus, lalu kemudian kita disertai dengan firman Tuhan. Ada pada kita firman Tuhan. Saudara, menjadi pertanyaan adalah apakah kita bertumbuh sesuai dengan iman yang Tuhan karuniakan? Adakah saudara mendapati saudara sedang bertumbuh? Apakah saudara peduli dengan pertumbuhan saudara? Ataukah selama ini menjadi orang Kristen, mengikuti kebaktian, bahkan sudah melayani, tapi ternyata kita tidak peduli dengan pertumbuhan iman dan kerohanian kita? Saudara, dalam konteks gereja kita perlu tertanam di dalam gereja, bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah dari pertumbuhan itu. Baik itu di gereja, baik itu di rumah, dalam keluarga, baik itu dalam studi, baik itu dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kita perlu bertumbuh, saudara. Nah, karena itu saudara, berdasarkan firman yang kemudian sudah kita bahas dari awal tadi, maka saudara, gereja, persekutuan atau perkumpulan kita ini adalah memang wadah yang sudah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan menjadi sarana bagi kita bertumbuh. Kita perlu ingat itu bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesempatan, saudara. Tetapi yang paling penting di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan, itu respon iman kita terhadap kesempatan itu apa? Ketika hari ini engkau dan saya atau minggu depan atau kemudian hari-hari selanjutnya Anda mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana respon iman kita terhadap hal tersebut. Respon itu penting, saudara. Respon itu penting.
Sebagai orang yang beriman, di gereja kita mendengarkan firman. Kita mendapatkan firman. Pertanyaan selanjutnya saudara adalah apa respon kita terhadap firman Tuhan? Saudara, kembali bagian apa yang kemudian dinyatakan oleh kemudian kitab Ibrani ini. Salah satu respon yang Allah inginkan secara jelas, yaitu taat dan tunduk. Taat dan tunduk secara mutlak pada firman Tuhan, pada panggilan Tuhan, pada kehendak Tuhan atas diri kita secara pribadi. Saudara, coba kita pikirkan, apa sih panggilan Tuhan terhadapmu untuk keberadaan kita di gereja? Apa panggilan Tuhan terhadap keberadaan kita di rumah, dalam status kita, posisi kita, tanggung jawab kita? Apa menjadi kehendak Tuhan terhadap hidup kita di dalam bisnis, dalam usaha pekerjaan yang kita tekuni? Apa panggilan Tuhan terhadap kita di dalam studi yang sedang kita jalani? Apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap relasi yang mungkin sedang engkau jalin dengan orang lain dalam berbagai hal? Bagaimana kita menjalani seluruh aspek kehidupan kita? Adakah bersesuaian dengan firman yang kita dengar? Adakah respon yang tepat terhadap firman di dalam kehidupan kita setiap harinya? Atau jangan-jangan itu hanya untuk memenuhi pengetahuan kita tentang Tuhan. Tapi perjalanan hidup tanpa sadar mungkin, secara tidak langsung kita akan berkata, Tuhan, aku atur sendiri hidupku. Tuhan gak perlu ikut campur. Kita gak ngomong begitu, saya yakin. Tapi dalam praktiknya kita seperti itu. Tuhan gak usah ikut campur urusan hidupku. Aku rajin kok ke gereja. Saudara, coba kita telaah lagi. Mengapa orang Israel tidak taat? Sehingga kemudian mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Saudara, itu terjadi karena pikiran yang tidak dikuasai oleh iman. Saudara, pada waktu bangsa Israel itu kemudian sudah berada di ujung dari perjalanan. Sebentar lagi masuk tanah Kanaan. Diutuslah 12 orang untuk kemudian mengintai tanah Kanaan. Pergi mereka. Luar biasa kemudian apa yang mereka bawa. Luar biasa, baik itu kemudian hasil bumi maupun kabar, saudara. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan hasil yang mereka bawa itu benar-benar wah, luar biasa. Ya, tapi juga kabar yang ada luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kemudian memang dari 12 orang ini terbagi dua. Dua orang itu kemudian punya pandangan yang berbeda dengan 10 orang. Pada umumnya, kalau lebih banyak harusnya lebih benar dong. Ya kan? Oke? Apa yang dikatakan oleh 10 orang ini? Mereka berkata, enggak mungkin kita masuk ke sana ke tanah Kanaan. Enggak mungkin kita menaklukkan kemudian orang-orang yang ada di Kanaan. Mereka begitu besar sampai firman Tuhan berkata, mereka membandingkan diri mereka itu dengan orang-orang Kanaan. Mereka coba seperti belalang. Belum lagi kemudian tempat mereka berkubu begitu hebat. Enggak mungkin. Saudara, di sinilah kemudian kita sering kali terjebak sama seperti orang Israel. Pikiran kita, logika kita melebihi iman kita. Bangsa Israel menjadi takut dengan orang-orang Kanaan. Bangsa Israel lupa dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat ketika keluar dari tanah Mesir. 10 tulah yang sudah Tuhan berikan. Ketika berada di laut Teberau, bagaimana Tuhan membelah laut itu begitu menakjubkan. Saya setiap kali dapat kesempatan untuk cerita bagian itu, saudara. Saya search Google aja, saudara, cari gambarnya. Saya terperangah, terkagum-kagum, saudara. Tuhan membuat sesuatu yang gak mungkin, itu gak mungkin. Tapi mungkin. Dan itu terjadi di depan mata bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dunia ini mungkin memang menakutkan. Kehidupan ini mungkin memang bisa menakutkan. Tapi coba kita pikir baik-baik, saudara, kita renungkan apakah memang itu sepadan dengan kita menolak untuk taat pada Tuhan.
Apakah ketakutan kita, kekhawatiran kita sampai kemudian kita nggak mau taat pada Tuhan itu sepadan dengan kita menolak untuk taat pada Tuhan? Apakah sepadan dengan kita lebih mengutamakan keinginan kita, logika kita daripada kehendak Tuhan, daripada iman kita? Saudara, sudah lupakah kita dengan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan? Adakah kita menyangkali perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar atas hidup ini? Begitu banyak hal yang kita rasionalkan. Dan kemudian kita menenggelamkan iman kita sedalam-dalamnya. Kita mengabaikan ketaatan pada Tuhan, pada firman-Nya. Dan semua itu demi apa? Demi kita secara pribadi dan bukan demi Tuhan. Demi kenyamanan kita, demi ego kita, demi kepuasan kita, kedagingan kita. Secara tidak sadar kita memilih tidak bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Kita menjalani hidup seperti orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Kita cuek, kita tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan kasih karunia Tuhan, tidak peduli dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Semua demi apa? Demi kita pribadi, demi kenyamanan kita, demi ambisi kita, demi ego, kepuasan, kedagingan kita. Bukan demi Tuhan. Saudara, tidak seperti itu cara hidup orang-orang pilihan Tuhan. No, bukan. Bukan seperti itu cara hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang hatinya sesungguhnya sudah disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Bukan seperti itu cara hidup kita, saudara. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan mari kita memandang pada Yesus. Lukas pasal 2 ayat 40. Anak itu Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, di situ Yohanes berkata tentang Yesus, Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara, sebagai manusia, Yesus bertumbuh sesuai dengan kasih karunia yang ada padanya. Dia bertumbuh sekali lagi sesuai dengan kasih karunia yang ada padanya. Apakah perjalanannya mudah? Gampang? Kita semua tahu. Perjalanan hidup Yesus di dunia, Yesus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai kesulitan, penderitaan, ancaman, sampai kemudian memang akhirnya Yesus mati, dibunuh secara hina, terkutuk di kayu salib. Saudara, di dalam penderitaan yang harus dia tanggung, di dalam kesesakan yang begitu hebat, menekan dia malam sesaat sebelum dia diserahkan di Taman Getsemani itu, saudara. Yesus berdoa, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawat ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, ketaatan Yesus menghasilkan keselamatan bagimu dan bagiku. Dan ini adalah kasih karunia yang besar dari Allah bagi kita. Begitu besarnya, teramat besar. Dan kasih karunia ini cukup untuk menolong dan menopang kita di dalam pertumbuhan iman. Sekalipun kita pun diperhadapkan dengan banyak tantangan, kesulitan dan kesesakan sekalipun. Tidak ada permasalahan, pergumulan, tantangan yang terlalu besar yang mampu menghambat pertumbuhan kita. Karena kasih karunia Tuhan itu cukup untuk menolong dan menopang kita. Karena itu saudara, demi kasih karunia yang sudah dilimpahkannya kepada kita, mari kita terus mengusahakan pertumbuhan kita. Demi menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun.
Kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita melakukan pekerjaan yang baik dan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kita mengevaluasi diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Coba kita di hadapan Tuhan yang sangat mengetahui siapa kita. Adakah kita sendiri secara pribadi mendapati kita bertumbuh? Adakah kita bertumbuh? Adakah kita menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan? Sungguh, saudara, kalau engkau secara jujur dan berani, bukan dalam kesombongan, engkau akan berkata, Tuhan, aku terus mengusahakan buahku. Aku ada. Berbahagialah engkau. Dan teruslah berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Teruslah berbuah. Buah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Teruslah berbuah. Jangan berhenti. Tuhan menyertaimu. Tuhan memberkatimu. Tapi kalau saat ini engkau secara jujur berkata, Tuhan, aku stuck. Aku sedang tidak bertumbuh. Jangankan berbuah Tuhan. Bertumbuh pun aku tidak. Saudara berdoa. Minta kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu cukup untuk menolong dan menopang setiap kita. Untuk kembali bertumbuh. Bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kasih karunia-Mu tidak pernah beranjak dari kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup sesuai dengan kasih karunia-Mu. Kami benar-benar mau tunduk, taat sepenuhnya, secara mutlak pada tuntunan iman, pada tuntunan Roh Kudus, di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, ya Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.